Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan menelusuri jejak-jejak perjuangan dalam sejarah nasional. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Dini Maulina. Saya Syamila Putra Khairani. Saya Bilha Zahra Tunisa. Saya Alfira Al-Syafira. Saya Cilviara Mawati. Saya Anissa Anggraini. Selamat menonton. Begitu. Saya akan menjelaskan pengertian sejarah. Sejarah adalah asal-usul atau sejarah keluarga serta peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah juga dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa, kejadian, dan pengalaman seseorang yang terjadi pada masa lampau. Menurut KBBI, sejarah adalah asal-usul dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Saya akan menjelaskan karakteristik tentang sejarah. Yang pertama yaitu ada memuat rangkaian peristiwa penting sebagai rekaman masa lalu. Ceritanya tentang kejadian nyata atau yang bersejarah. Contohnya itu kayak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tersusun secara kronologis. Cerita disusun dari awal sampai akhir sesuai waktu. Contohnya yaitu dari perang Diponegoro sampai ditangkapnya. 3. Tergolong dalam genre teks naratif. Ditulis seperti kisah dengan alur dan kejadian. Contohnya, kisah berdirinya kerajaan Majapahit. 4. Terdapat unsur penokohan, rangkaian peristiwa dan alur, tokoh nyata, dan ada urutan kejadian. Contohnya itu Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan pendidikan pada wanita. Yang kelima yaitu isi cerita berupa informasi faktual. Ceritanya benar-benar terjadi, bukan karangan. Contohnya itu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada juga struktur teks dalam menulis teks sejarah. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini biasanya berisikan pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan juga awal dari sebelumnya terjadi peristiwa penting. Dan yang kedua itu ada komplikasi, di mana komplikasi ini merupakan urutan-urutan peristiwa dari yang awal ini menuju ke konflik dan terus berkembang. Misalnya, contohnya pada peristiwa pertama itu adalah awal dari peristiwa ini yang merupakan situasi sebelum terjadinya peristiwa penting. Dan pada peristiwa kedua si tokoh ini mulai mengambil tindakan dan menghadapi beberapa konflik-konflik berat lainnya. Dan pada peristiwa ketiga dan seterusnya itu ceritanya mulai menuju ke kompleks atau alurnya mencapai titik balik. Dan pada bagian resolusi ini merupakan bagian penutup dari suatu teks sejarah. Biasanya ini berisikan akhir dari peristiwa sejarah, baik akhirnya baik ataupun tragis, dan juga berisikan dampak dari peristiwa tersebut dan juga berisi simpulan ataupun makna dari tokoh dan peristiwa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai moral dalam teks sejarah. Yang pertama ada patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme adalah sikap cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kedua ada kepahlawanan, keberanian dan pengorbanan seorang tokoh dalam membela cita-cita dan memperjuangkan kebenaran. Yang ketiga ada keberanian, tekad kuat untuk menghadapi tantangan dan rintangan meskipun itu beresiko. Yang keempat ada kerjasama, semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mencapai tujuan. Yang kelima ada kesabaran, keteguhan hati dalam menghadapi penderitaan, tantangan dan kesulitan meskipun itu panjang. Selanjutnya, nilai manfaat teks cerita sejarah. Yang pertama, sumber belajar dan keteladanan. Kita bisa belajar dari peristiwa masa lalu dan meneladani tokoh-tokoh yang berjuang atau berbuat baik. Dan yang kedua, memperteguh sikap kebangsaan.
menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan bangsa. Dan yang ketiga, menjadi sarana rekreatif. Cerita sejarah bisa menghibur sekaligus menambah wawasan. Dan yang keempat, menjadi sumber inspirasi. Kisah perjuangan dan keberhasilan tokoh sejarah bisa memotivasi kita untuk berbuat lebih baik. Dan yang terakhir, memperjelas identitas dan kepribadian bangsa, membantu kita memahami jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan perbandingan teks cerita novel dan teks cerita sejarah. Yang pertama ada persamaan dari teks cerita novel dan teks cerita sejarah, yaitu sama-sama berbentuk narasi, memiliki unsur tokoh, latar, dan alur. Yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan makna atau pesan moral dan menggambarkan suasana masa lalu. Lalu ada perbedaan dari teks novel dan teks sejarah. Yang pertama, kalau teks novel itu bersifat fiktif atau rekaan pengarang, sedangkan teks sejarah itu bersifat nyata. Kedua, ada teks novel itu bertujuan untuk menghibur, sedangkan teks sejarah bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang peristiwa di masa lalu. Yang ketiga, tokoh dalam teks novel itu bersifat rekaan atau imajinasi pengarang, sedangkan tokoh dalam teks cerita sejarah bersifat nyata. Yang ketiga, yang keempat ada struktur teks. Teks novel memiliki struktur abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sedangkan teks sejarah memiliki struktur, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang kelima, ada gaya bahasa. Dalam teks novel, gaya bahasanya itu bebas, ekspresif, dan imajinatif. Sedangkan gaya bahasa dalam teks sejarah yaitu formal, objektif, dan berdasarkan fakta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, ada keterangan waktu yang menunjukkan kapan dan di mana peristiwa sejarah terjadi. Lalu ada konjungsi temporal atau urutan waktu atau hubungan kronologis antar peristiwa. Yang ketiga, ada konjungsi kausalitas, yaitu hubungan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Lalu yang keempat, ada kalimat bermasa lampau, yaitu menggunakan kata kerja bentuk lampau untuk menandakan kejadian yang sudah terjadi. Yang kelima, ada kata-kata tindakan yang menunjukkan tindakan nyata atau perbuatan tokoh sejarah. Baik, ada 3 langkah utama penulisan teks cerita sejarah. Yang pertama itu ada menentukan konflik. Jadi kita harus tahu dulu nih, kayak konflik apa sih yang mau kita cari tahu dan kita telusuri. Dan topiknya itu harus berdasarkan sumber data yang jelas agar mudah untuk ditelusuri. Contohnya peristiwa lokal, tokoh daerah, atau bencana alam setempat. Yang kedua itu mengumpulkan fakta. Mengumpulkan fakta ini dapat kita peroleh seperti baca buku atau kita baca artikel-artikel di website, dan juga bisa dengan mewawancarai narasumber atau tokoh pelakunya langsung. Dan yang ketiga itu kita mulai mengembangkan teks. Kita mulai menulis teks berdasarkan struktur yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, seperti orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya ada topik-topik dalam teks cerita sejarah. Menjelaskan unsur-unsur penting yang dapat ditemukan dalam teks cerita sejarah yang dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada silsilah, peran seorang tokoh masyarakat meliputi kuncen, bidang kampung, dan dukun desa. Yang kedua ada adat istiadat masyarakat sekitar, meliputi lamaran pemikiran dan tradisi keagamaan. Yang ketiga ada peristiwa alam, meliputi banjir, gunung berapi, dan gempa. Yang terakhir ada peristiwa sosial atau budaya, meliputi kerusuhan, demonstrasi, dan pemilu. Dan yang terakhir ada aspek-aspek penyuntingan, menjelaskan 3 aspek yang perlu diperhatikan saat menyunting sebuah teks. Kaidah kebahasaan
aturan-aturan dalam teks, penggunaan bahasa, struktur teks, susunan teks yang baik dan benar.